Benarkah Injil Barnabas menyebut kerasulan Muhammad? Beginilah penjelasan Bambang Norsena. Secara teologisis dan historis, like, komentar, dan subscribe, agar Anda tidak tertinggal konten-konten apologetika kritis lainnya. Shalom alaikum, Beshem Hamasyiah. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan membahas satu tema tentang Injil Barnabas, The Gospel of Barnabas. The Gospel of Barnabas. Mengapa ini penting? Karena buku ini memainkan peranan yang sangat-sangat penting di dalam polemik Islam Kristen. Karena dari pihak Muslim tertentu, saya tidak mengatakan semua Muslim, tapi Muslim tertentu, secara sengaja memasukkan Injil Barnabas ini dalam agenda percakapan atau polemik Islam Kristen untuk membuktikan kebenaran agama Islam dan menolak ajaran Kristen. Nah, ini yang perlu diluruskan. Karena begitu seringnya buku ini dijadikan rujukan dalam tulisan-tulisan polemik. Sehingga saya katakan tadi perannya cukup signifikan dalam penciptaan opini tentang Injil itu sudah dipalsukan, makanya Injil yang palsu sekarang sudah ditemukan. Tetapi begitu kuatnya ya opini tentang Barnabas itu sampai-sampai saya pernah menemukan catatan seorang tokoh Islam, dosen dari IAIN Sunan Gunung Jati di Bandung, namanya Profesor Dr. Kiai Haji Anwar Musadat. Itu sudah lama sekali, sekitar tahun 70-an. Beliau mengatakan Injil Barnabas ini sangat penting dalam dakwah Islam. Injil ini mungkin adalah Injil yang asli. Begitu pentingnya Injil ini, dia menyamakan Injil ini kira-kira tingkatnya hampir sama dengan hadis. Sekalipun hadis dalam kategori do'if, dalam kategori lemah. Artinya bahwa waktu mula-mula Injil ini diperkenalkan di Indonesia, itu menimbulkan sikap yang silau terpukau dengan kehadiran Injil ini. Ada Injil ini diterbitkan pertama kali kalau tidak salah itu di Bandung. Penerbitnya saya lupa penerbitnya, tapi diterjemahkan dengan judul Injil Barnabas dalam 2 jilid. Karena tebalnya buku ini sampai 222 pasal. Kemudian Injil yang pertama diterjemahkan enggak salah The Bakhtiar Effendi namanya. Kemudian yang kedua hampir tahun-tahun yang agak bersamaan diterjemahkan dari bahasa Arab. Nah, diterjemahkan dari naskah Arab ini. Injil Barnabas. Diterjemahkan oleh Khalil Sa'adah dari teks bahasa Arab ini terjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan terjemah Injil Barnabas, ya, diterjemahkan oleh Abu Bakar Basmelah, diterbitkan juga di Jakarta oleh penerbit Yapi Surabaya, bukan Jakarta. Yang ketiga kemudian ada satu buku lagi Injil Barnabas yang diterbitkan di Surabaya oleh Bina Ilmu dari Rahnib M. Penerbitan Surabaya itu dari Rahnib M itu yang diterbitkan oleh Bina Ilmu itu dasarnya adalah naskah ini, yaitu The Gospel of Barnabas. Itu diterbitkan di Karachi, Pakistan, ya. Aisyah Bawani Wakaf itu yang dijadikan dasar terjemahan. Lalu betapa hingar-bingar atau pengaruh yang begitu luar biasa menurut saya di dalam percakapan polemik, bukan dialog Islam Kristen. Sampai-sampai Profesor Olap Suman juga pernah menulis satu artikel tentang Injil Barnabas di majalah Peninjau. Majalah itu terbit kira-kira tahun 78 di Litbang DGI saat itu yang menerbitkan. Ini artinya bahwa orang sekelas Profesor Olap Suman sampai turun untuk menulis artikel itu kan penting sekali, artinya bahwa itu warnanya dalam percakapan luar biasa. Pertanyaannya siapa yang pertama kali memperkenalkan Injil Barnabas itu dalam bahasa Indonesia?
Pertama kali memperkenalkan itu adalah seorang profesor dari Universitas Al-Azhar yang waktu itu menjadi profesor tamu di UIN Sunan Kalijogo. Dulu namanya IAIN, sekarang namanya UIN. Namanya adalah Profesor Ahmad Salabi. Dalam bukunya itu dia menganjurkan agar umat Islam bisa menjawab, umat Kristen bisa menjawab Injil Barnabas ini untuk dibahas. Dan dia perkenalkan. Di Mesir juga ada semacam itu. Profesor Muhammad Rashid Ridha pernah mengatakan, tolong dijawab apakah memang benar Injil ini palsu atau tidak. Padahal kalau jujur kita akui, Profesor Rashid Ridha juga tahu kalau Injil itu palsu. Kenapa kok saya katakan tahu? Injil itu pertama kali yang memperkenalkan justru orang Kristen, bukan orang Muslim. Kenapa kok orang memperkenalkan itu? Dalam sebuah tulisan yang awal sekali ditulis oleh John Ryland, itu kira-kira abad 18 atau abad 17, dia sudah memperkenalkan itu. Dia menyebut the gospel of Muslim. Sebuah Injil Muslim telah dirujuk dalam percakapan-percakapan antara agama saat itu. Tetapi John Ryland juga menunjukkan bahwa ada banyak kejanggalan-kejanggalan dalam teks ini. Kemudian ada seorang suami istri, namanya adalah Lonslet dan Laura Rack. Dia menulis terjemahan Injil Barnabas dan diterbitkan untuk pertama kali itu di Oxford. Judulnya adalah The Gospel of Barnabas. Editor dan terjemahan dari naskah Itali yang disimpan di Imperial Library Vienna. Pertama kali diterbitkan di Oxford at the Clarendon Press tahun 1907. Nah, kita mesti mengatakan itu ya dari sumber primernya. Di teks ini ditulis baik bahasa Inggris maupun bahasa Italinya langsung. Tapi bahasa Itali yang sudah ditulis dengan tulisan cetak. Aslinya bahasa Itali tulisan tangan, bentuknya seperti ini. Saya punya naskah Italinya juga meskipun tidak lengkap. Karena waktu saya meminjam dari perpustakaan Dominikan di Kairo, waktu itu saya masih jadi mahasiswa, sehari hanya boleh fotokopi 3 halaman. Jadi nggak boleh. Di luar negeri kan fotokopi tidak gampang. Di sini kan gampang di fotokopi kan. Pembajakan itu kan. Hanya boleh fotokopi 3 halaman. Saya pikir saya di sini sekitar 3 tahun. Berapa lama ini? Setiap kali fotokopi 3 halaman nggak ada kerjaan lain apa? Terus kemudian saya fotokopi mana-mana yang terkait dengan catatan kritis tentang kepalsuan Injil Barnabas itu, karena buku yang pertama saya tulis itu dalam peziarahan intelektual saya adalah Injil Barnabas yang diterbitkan oleh Yayasan Andi. Pertama kali itulah buku yang saya tulis untuk mengkritisi Injil Barnabas ini. Nah, yang menarik dalam perjalanan dialog Islam Kristen ya, penerbit mula-mula dari Injil Barnabas ini tahu kalau ini Injil palsu. Dan malahan profesor yang pertama kali menerbitkan itu, dia setelah mengutip misalnya catatan buku yang berjudul Nazarenus dari zamannya John Ryland tadi pada abad 18, kemudian dibandingkan dengan kata demi kata telaah kritis dari bahasa Latin ke dalam bahasa Inggris, itu ada hampir 100 halaman yang mengkritisi Injil Barnabas itu, yang membuktikan bahwa Injil ini adalah produk abad pertengahan. Ditinjau dari telaah teksnya, ditinjau dari tintanya, bahasanya, itu dari abad pertengahan. Abad berapa, Pak? Tahun 1590-an. Jadi abad 16. Nah, kemudian berdasarkan naskah terjemahan Inggris dari Itali ini, bilingual Italian English ini, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini naskahnya. Di dalam bahasa Arab, terbit pertama kali tahun 1908. Siapakah penerbitnya dan siapakah penerjemahnya?
pertama kali penerjemahnya orang Kristen juga. Seorang Koptik Ortodok namanya Dr. Khalil Sa'adah. Ini seorang Kristen Ortodok Koptik. Ketika Khalil Sa'adah sudah meninggal, buku ini diterbitkan oleh Al-Manar. Al-Manar, majalah Al-Manar itu pimpinan dari seorang ulama yang terkenal namanya Muhammad Rashid Ridha. Dan dia adalah murid dari seorang pembaru muslim Muhammad Abduh. Buku ini yang kemudian menjadi rujukan bagi orang-orang Islam di Indonesia dan diperkenalkan oleh Profesor Ahmad Salabi yang berjudul Injil Barnaba ini menjadi rujukan dalam perbincangan Islam Kristen. Dan di buku terbitan Al-Manar ini catatan kritisnya juga dihilangkan. Berarti kan ngerti kalau ini buku palsu kan? Saya kira ini satu ketidakjujuran ilmiah. Kemudian banyak terbitan-terbitan baru khususnya yang di bahasa Inggris ya saya tunjukkan. Ini ketika dari bahasa Italia Inggris ke dalam bahasa Arab diterbitkan oleh penerbit Al-Manar Rashid Ridho, juga dihilangkan catatan kritisnya. Yang dari Inggris langsung dicetak dengan penerbit lain. Tapi persis sama dengan terjemahannya Rak ini. Di sini ditulis The Gospel of Barnabas by Lonsdale and Laura Rak. Tetap ditulis apa adanya. Tetapi catatan yang membuktikan kepalsuan Injil Barnabas juga hilang sama sekali. Malah diberi judul di sini kutipan dari surat Paulus kepada orang Kolose, kepada Kolose pasal 4 ayat 10. If he comes unto you, receive him. Apabila Barnabas datang kepadamu, terimalah dia termasuk bukunya. Padahal ini bukan bukunya Barnabas. Ini harus jujur diakui sebab tidak mungkin dialog lintas agama dibangun di atas ketidakjujuran ilmiah. Jadi pertanyaannya sekarang, apa beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Injil ini memang bukan Injil yang asli? Yang pertama-tama bukti yang harus dikemukakan bahwa Injil ini ditulis dalam bahasa Itali. Bahasa Itali itu perkembangan dari bahasa Latin. Munculnya baru kira-kira abad ke-10, abad ke-13 lah. Awal ke bahasa menjadi bahasa Indonesia sekarang itu kan memerlukan waktu juga berabad-abad kan. Mulai dari prasasti Batu Kapur, Kedukan Bukit, sampai zamannya Pujangga Baru, bukan Pujangga Baru, zamannya sastra Melayu muncul mula-mula hurufnya belum huruf Latin, masih huruf Arab atau huruf Jawi. Baru sekarang namanya huruf Rumi karena dipakai huruf Latin. Itu kan melalui proses yang panjang dan kita bisa melacak, oh ini tulisan zaman Siti Nurbaya, ini zaman kerajaan Sriwijaya, ini zaman Siti Nurhalisa, ini zaman Bambang Yudhoyono, itu kan bisa dilacak, ini zaman Soekarno gitu loh. Jadi mempelajari teks kuno itu memang keasikan tersendiri bagi orang yang hobi. Tapi bagi orang yang tidak hobi ya itu beban luar biasa. Nah di dalam teks, di dalam bahasa Itali itu kalau kita baca, ini tulisan tangan, naskah tulisan tangan, ditulis dari judul ini, Vero Evangelio di Yesu Chiamalo Cristo, Neo Profeta dan seterusnya. Lalu di bawah pendahuluan, Barnaba Apostolo di Yesu Nazareto Chiamalo Cristo. Apa artinya? Barnabas, rasul dari Yesus orang Nazaret yang disebut Kristus. Judulnya Vero Evangelio, Injil yang baru di Yesus, Injil yang benar Injil yang benar dari Yesus yang disebut Kristus. Pertanyaannya sekarang, dari sudut tulisan bahasa Latinnya, setiap kata Kristo ditulis dengan huruf S, itu tidak lazim dalam bahasa Itali. Tetapi kenapa ditulis dengan huruf S2? Itu menunjukkan latar belakang penulisnya memakai dialek Spanyol. Itu kelihatan, ya kan?
Ada banyak kejanggalan-kejanggalan seperti itu. Dan yang pertama penting adalah Barnabas bukan termasuk Rasul Yesus yang ke-12. Dalam dokumen manapun juga tidak pernah ada itu. Barnabas itu termasuk baru muncul pada zaman Kisah Para Rasul dalam catatan Alkitab. Kemudian Rasul Yesus orang Nazaret. Ya, sebutan itu bisa dipahami karena memang betul. Tetapi yang disebut Kristus. Kristo. Berarti Yesus adalah Kristus. Tetapi di pasal 96 dari Injil Barnabas ini ditulis Yesus bersabda, demi Allah yang diriku ada dalam genggaman tangannya, aku bukan Mesias. Nah ini problematis. Mesias itu dialek Latin dari transit Latin dari bahasa Ibrani Masiah, Hamosiah atau Hamasiah. Itu sama saja dengan Ho Christos, ya kan? Kalau dikatakan Sefer Toledot Yesua Hamasiah ya itu ditulis dengan the book Generation of Jesus Christ. Jadi Kristus itu Kristus, Yesus Kristus. Itu ya Mesias sendiri. Bahasa Arabnya Kitabul Millati Yesu Al-Masih. Hamasiah atau Hamasiah. Masa orang Yahudi muridnya Yesus hidup abad pertama tidak ngerti kalau Mesias itu adalah Kristus. Ini sama dengan Anda ngomong sama orang Jawa, Anda tanya, suka nasi goreng? Oh enggak, saya lebih suka fried chicken. Fried chicken itu ya roti ayam goreng, sama saja ayam goreng maksud saya. Apalagi kalau ditanya, senang ayam goreng enggak Pak? Saya cuma senang pitik katanya. Pitik ayam dengan chicken itu kan sama gitu loh. Jadi artinya apa? Pasti dia bukan orang Indonesia atau bukan orang Jawa yang ngerti, masa ayam enggak ngerti sama dengan pitik bagi orang Jawa kan gitu loh. Ini orang Yahudi katanya, hidup di abad pertama, muridnya Yesus lagi. Pengharapan yang kuat-kuatnya pada saat itu adalah apakah dia adalah Mesias? Atau kami harus menunggu yang lain? Kata Mesias itu sangat akrab bagi pecatur bahasa Ibrani, Aramaiknya kan Mesiha, Ibraninya Hamosiah atau Hamasiah, Arabnya Al-Masih. Tapi bahasa Arab belum muncul saat itu. Yunani, Latin, Aramaik, Ibrani itu bahasa yang eksis di abad pertama Masehi dan itu tidak mungkin. Apalagi sumpahnya Yesus itu meniru sumpahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jelas Yesus tidak akan bersumpah seperti sumpahnya Nabi Muhammad kan? Walladzi nafsi biyadihi itu kan sumpahnya Nabi. Masa zaman Yesus pakai sumpahnya Nabi Muhammad dan bentuknya mirip dengan bahasa Arab itu loh. Itu. Jadi banyak kejanggalan-kejanggalan. Kemudian kejanggalan-kejanggalan yang sifatnya geografis. Kalau dia adalah orang Yahudi, hidup di abad pertama, pasti kan dia akrab dengan alamatnya Nazaret, Kapernaum, Yerusalem. Ayat 20, pasal 20 dari The Gospel of Barnabas mengandung kesalahan geografis yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang Yahudi yang hidup di Israel abad pertama. Maka pergilah Yesus ke Galilea, turunlah ia ke perahu untuk berlayar ke kotanya Nazaret. Bagaimana Nazaret itu bisa dilayari? Karena Nazaret itu tidak ada danaunya, tidak ada lautnya. Nazaret itu kota pegunungan. Sama ketika Anda mengatakan berlayar ke kota Malang, lewat mana? Ya itu kecuali kalau Malang Selatan. Ya itu. Tapi kalau Anda ke kota Batu malah tidak masuk akal lagi. Terus kemudian di pasal 21, lalu naiklah Yesus ke Kapernaum. Jesus went up to Kapernaum. Mungkin ini kesalahan bahasa Inggris, enggak, aslinya juga naik kok. Terjemahan Arabnya juga naik kok, sama itu. So'ida Yasua ila Kapernaum, sama. Jadi artinya apa? Tidak mungkin kalau seorang Yahudi tidak mengenal fakta geografis di abad pertama Masehi. Kemudian kesalahan-kesalahan yang lain, pasal 82. Sesudah sembahyang malam, Yesus murid-murid mendekat kepada Yesus, kemudian Yesus bersabda, malam ini tepat waktu bagi Mesias, Rasul Allah itu. Maksudnya Nabi Muhammad maksudnya. Akan menjadikan tahun Yobel yang dirayakan tiap-tiap tahun
yang sekarang ini jatuh 100 tahun sekali. Orang Yahudi pasti tahu Yobel itu 50 tahun, nggak ada Yobel 100 tahun. Kenapa? Karena Paus pada abad ke-13, Paus Bonifacius ke-8 pada tahun 1300, telah mengubah tahun Yobel yang dulunya 50 tahun dan sampai sekarang tercatat di Tauratnya orang Yahudi, Tauratnya orang Kristen, ya perjanjian lama, ya 50 tahun namanya tahun Yobel. Menjadi 100 tahun. Makanya para pemikir mengatakan terminus perquem, masa paling awal ditulisnya Injil Barnabas dari tahun 1300 Masehi. Terminus perquem. Tetapi ada bukti-bukti lain yang menunjukkan memang Paus mengubah-ubah beberapa ketetapan tentang Yobel. Paus Clement ke-6 tahun 1340 mengembalikan jadi 50 tahun lagi. Ini catatan sejarah. Ini Paus yang lagi bener ini, mengembalikan kembali. Paus Paulus kedua tahun 1470, 8 tahun sebelum Majapahit Cerno hilang kertaning bumi, diubah jadi 25 tahun. Dikurangi lagi. Kemudian Paus Sixtus kelima tahun 1585 sampai 1590 merayakan tahun Yobel bukan karena sudah tiba saatnya tahun Yobel, tapi karena untuk ucapan syukur karena dia telah ditahbis menjadi paus. Jadi itu yang membuat si penulis ini jengkel. Lalu dia menulis tahun Yobel yang sekarang ini berarti pada saat Paus Sixtus itu memang 100. Tapi belum tiba saatnya dia sudah rayakan gitu loh. Mungkin tahunnya bergeser atau apa. Sudahlah. Tahun Yobel yang sekarang ini 100 tahun, dia mikirnya 100 tahun. Nanti di zaman Mesias yaitu Rasulullah akan dirayakan setiap tahun, karuan setiap tahun aja kira-kira seperti itu. Jadi ini bukti-bukti tentang kepalsuan Injil Barnabas. Masih banyak fakta-fakta yang lain yang bisa diungkapkan di sini. Saya kira itu dulu.